Di dalam sebuah kehidupan itu biasanya kita memiliki barang atau sesuatu atau seseorang yang sangat penting dalam hidup kita, dan seringkali kita berpegang kepada hal-hal itu dan kita akhirnya susah untuk sharing atau bagikan, atau bahkan kemudian dengan rela, bahkan dengan ikhlas kita justru mau bagikan menjadi dampak atau berkat bagi orang lain. 3 hal ini yang kita ada di dalam hidup ini, ada sebuah hal yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Itu adalah waktu, talenta, dan uang. 3 hal ini adalah, saya bisa katakan, komoditas yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, yang patut kita kelola. Ya, waktu, talenta, dan uang. Seringkali kita berpikir bahwa semua itu punya kita, sehingga kita sulit untuk sharing atau bagikan kepada orang lain, karena kita betul-betul berpegang teguh kepada hal-hal ini. Dan bahkan banyak manusia juga yang akhirnya mengilahkan hal-hal ini, dan akhirnya sombong dan lain sebagainya karena merasa bahwa hal-hal ini adalah milik mereka. Ya. Di dalam prinsip kerajaan di Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan, Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, jadi Tuhan yang empunya bumi dengan segala isinya, termasuk juga dengan kita. Kita ini milik Tuhan, ya. Dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita milik Tuhan, dan apapun yang ada melekat dengan kita pun milik Tuhan. Kita datang ke bumi ini, waktu kita dilahirkan kita tidak membawa apa-apa, bahkan tidak membawa sehelai baju pun tidak kita bawa. Kita keluar dari rahim ibu kita betul-betul tidak memakai baju. Kita telanjang. Dan bahkan kita dikenakan baju pada hari itu. Kita dipakai baju, diberikan baju, ya, kita dibungkus, diberikan baju langsung pada hari itu. Nanti ketika hari kita berpulang ke rumah Bapa pun, tubuh ini akan dimandikan. Dan kembali lagi kita akan pergi, ketika dimandikan kita tidak memakai baju, dan di hari itu kita akan dipakaikan baju lagi. Jadi kita datang tidak bawa apa-apa, pulang pun tidak bawa apa-apa. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini bukan pemilik. Kita ini adalah pengelola apa yang Tuhan titipkan dalam hidup ini. Itu sebabnya waktu, talenta, dan uang itu adalah 3 hal besar yang sering kali dibahas di dalam firman Tuhan, yang merupakan perkara yang sangat indah sebenarnya, yang patut dikelola, dan kemudian seringkali nanti Roh Kudus akan bilang untuk sharing kepada yang lain. Ya, sharing kepada yang lain. Dan ketika kita lakukan itu, maka kita akan memberitahu dunia siapa Tuhan kita, dan prinsip kerajaan. Kemudian mereka bisa mengenal Yesus justru dari tindakan-tindakan seperti itu. Ya, jadi kalau kita mengerti dasar daripada prinsip kerajaan, bahwa kita ini pengelola, bahwa kita ini adalah manusia yang diminta sama Tuhan untuk mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya, kita akhirnya ngerti dan kita jadi dampak. Ya, ada 3 hal saya mau bagikan supaya kita mengerti apa yang patut kita lakukan hari lepas hari, karena hidup ini tidak panjang. Hidup di dunia ini maksud saya tidak panjang. Ya, coba kita buka sama-sama di Mazmur 90. Dimulai dari ayat yang ke-10 dan kemudian ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Ya. Usia manusia ya rata-rata 70, 80, lebih daripada itu bonus. Ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan kami melayang lenyap. Jadi sangat-sangat buru-buru gitu ya. Kalau kita hitung-hitung, makanya seringkali sepertinya baru tahun baru, kok tiba-tiba sudah mau akhir tahun lagi, dan seterusnya. Setiap tahun kita rasa seperti itu. Kok cepat ya waktu itu berlalu ya. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Maksud ayat ini adalah menghitung hari-hari itu adalah kita menghargai hari-hari itu.
Kita menghargai hari-hari di mana kita dititipkan dan diberikan sama Tuhan. Selagi tadi pagi kita bangun dan kemudian kita masih bisa bernafas, diberikan kesempatan kembali untuk menikmati hari ini. Itu maksudnya adalah kita harus mengerti, kita harus hitung-hitung hari-hari kita. Kita harus menghargai hari-hari kita. Jangan dilewati dengan hal-hal yang tidak berguna maksudnya. Karena waktunya tidak panjang, ya. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau kita hargai, kita akan akhirnya mengerti bahwa kita tidak bisa lalui hari-hari kita dengan sembarangan. Ya, akhirnya kita memiliki hati yang mulai bijaksana, ya, untuk mengelola apa yang dititipkan Tuhan di hari-hari ini. Ya, itu sebabnya setiap kali kita bangun pagi, mulailah hari dengan kebenaran firman. Ya, saya selalu katakan bahwa jangan bangun pagi cari HP kemudian buka sosial media. Ya, 3 tahun lalu saya mulai menulis renungan harian, Kingdom Daily Devotion. Dan saya masukkan ke YouTube channel saya, ada di kolom community. Di situ sudah 1000 lebih renungan harian. Ya, kalau Bapak Ibu buka HP pagi-pagi, carilah renungan harian dahulu. Ya, baca Alkitab, baca renungan harian, sapalah Tuhan. Mulai hari, landasi hari kita dengan kebenaran firman. Sehingga hari itu kita akan mengambil keputusan dengan benar. Ya, baik belum tentu benar. Benar pasti membawa kebaikan. Ya, jadi kita harus mengejar yang namanya kerajaan sorga dan kebenarannya, bukan kebaikannya, kebenarannya. Itu sebabnya ketika kita landasi hidup kita dengan kebenaran di pagi hari, kita akan mengambil keputusannya benar sepanjang hari. Ada ratusan keputusan yang kita harus ambil dari pagi sampai nanti malam kita tidur lagi. Ya, jadi ketika kita landasi di pagi hari, kita bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau serahkan kekhawatiran aku hari ini. Walaupun saya belum merasakan kekhawatiran, saya mau serahkan dulu Tuhan. Saya mau tukar dengan damai sejahtera yang telah Engkau tinggalkan bagi aku. Kita memperkatakan 1 Petrus 5 ayat 7, kita tukar dengan Yohanes 14 ayat 27. Damai yang Tuhan sudah tinggalkan bagi kita. Kemudian mulai hari dan katakan lagi begini sama Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini aku akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai keputusan. Tuhan, berikan aku hikmat. Hikmat-Mu, kebenaran-Mu, sehingga aku mengambil keputusannya benar, sehingga langkah hidupku ditetapkan oleh Tuhan, dan masa depanku akhirnya berhasil karena semua keputusan yang aku ambil benar di dalam Tuhan. Ya, masa depan kita adalah rentetan dari semua keputusan yang telah kita ambil di masa lalu. Kita ada hari ini karena ada keputusan yang kita ambil di hari yang lalu. Ya, di dalam kehidupan, hal yang pertama, dalam kehidupan ini, setiap kali kita bangun pagi yang tadi saya katakan, yuk kita mulai hargai hidup ini. Hargai hidup ini. Ya, treasure, hargai hidup ini. Ya, ini hidup yang sangat berharga soalnya. Ya, kita seperti Alkitab katakan tidak lama loh, kita hanya lewat saja di muka bumi ini. Hargai. Saya mendengar keluh kesah orang ya selama ini. Saya pun juga punya keluh kesah gitu ya. Contoh misalnya, ada sanak saudara kita yang dipanggil Tuhan pulang. Ya, karena di dalam Tuhan tidak ada kematian. Kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Kita meninggalkan dunia ini. Itu sebabnya kita meninggalkan dunia untuk pulang ke rumah Bapa. Kematian sudah dikalahkan sama Yesus. Jadi kita tidak bisa memakai istilah mati, ya, tetapi meninggalkan dunia ini. Satu hari kelak kita akan bertemu dengan mereka. Ada beberapa orang yang berhadapan dengan sebuah duka, dan mereka berhadapannya seolah-olah tanpa pengharapan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, janganlah engkau berduka seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, karena orang-orang yang terlebih dahulu telah dipanggil Tuhan pulang itu, satu hari kelak kita akan bertemu kembali dengan mereka. Ya, jadi seringkali karena duka yang begitu dalam, mereka tidak menikmati hari-hari mereka. Ketika ada sebuah sakit hati yang kemudian tidak dikelola dengan benar, tidak mengambil keputusan untuk mengampuni, berubah jadi kepahitan, orang-orang seperti ini juga pun tidak menikmati hari-hari mereka. Jadi akhirnya banyak hari-hari dilewati dengan duka, dengan kesedihan yang sangat dalam. Akhirnya berujung kepada depresi dan stres. Saya tidak meremehkan yang namanya duka. Kita harus melewati hari-hari seperti itu, dan itu sehat untuk kita mengeluarkan duka kita gitu ya. Kita menangis dan lain sebagainya, itu normal. That's okay ya. Tetapi ada orang-orang yang berkepanjangan ya, mereka seolah-olah sepertinya harapannya habis ya. Ingat, kita bisa malu loh nanti kalau kita sudah sampai di kekekalan bersama-sama dengan Yesus.
Dan ketika kita look back, kita lihat ke hari-hari kita bisa malu sendiri loh. Dan kita bisa rasa rugi sendiri, aduh kenapa saya tidak memakai hari-hari saya saat itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya tahu apa yang saya akan alami sekarang, saya pasti akan tersenyum. Semua yang telah meninggalkan kita di dalam Tuhan sudah ada di pangkuan Bapa dan mereka sudah tersenyum. Mereka di tempat yang lebih baik. Itu sebabnya hargai hari-hari kita gitu ya. Lewati duka itu normal, lewati hari-hari kita, hargai hari-hari kita, hitung hari-hari kita sedemikian rupa supaya kita enjoy hari lepas hari gitu ya. Saya ngalami duka, sampai hari ini saya masih meneteskan air mata kalau ingat papa saya yang meninggal 13 tahun yang lalu. Tapi apakah saya hidup larut di dalam kedukaan? Tidak. Saya menangis karena saya kangen sama dia. That's normal. Ya, it's okay. Saya punya pengharapan satu hari nanti saya akan berjumpa lagi dengan dia. Ya, jadi lewati hari-hari ini, hargai hari-hari kita. Ya, ingat di dalam satu minggu ada 168 jam, Bapak Ibu, 168 jam. Ya, kita semuanya sama 168 jam. Nah, menurut survei di kota-kota besar, ya, 50 jam itu dipakai untuk tidur. 50 jam dipakai untuk tidur. Rata-rata ya, lebih daripada itu berarti kita males, kita kurang dari itu berarti kita kurang tidur ya. Kemudian 15 jamnya lagi dipakai untuk makan. Makan itu berarti bukan 15 jam makan terus gitu dalam satu minggu, tapi termasuk dengan siap-siapnya, termasuk juga dengan hal-hal yang lain ya. Duduk, ngobrol-ngobrol gitu ya dengan teman misalnya, 15 jam itu untuk makan, ada di dining table lah istilahnya. 40-48 jam itu dipakai untuk kerja atau sekolah. Kerja atau sekolah ya atau kuliah ya. Itu dalam satu minggu ya. Kemudian 15 jamnya lagi dipakai untuk siap-siap. Mungkin yang wanita lebih lama, kalau saya karena nggak ada rambutnya jadi lebih cepat gitu ya. Siap-siap itu rata-rata satu minggu ya. Kemudian ada lagi 15 jam lagi itu ada di jalan. Satu minggu itu 15 jam itu kita ada di jalan. Baik itu mungkin pergi ke kantor, pergi ke tempat kuliah, pergi ketemu sama orang dan lain sebagainya, itu ada 15 jam. Satu minggu. Nah, sisa daripada waktu-waktu ini jadi 168 jam dikurangi dengan rutinitas kita yang kita lakukan, itu hanya sisa 25 jam. 25 jam. Saya suka dengan quote-nya John Maxwell, dia katakan begini, tunjukkan kepada saya apa yang kau gunakan dengan 25 jam itu, aku akan beritahu kepadamu kira-kira masa depanmu seperti apa. Gitu. Karena yang kita lakukan tadi sudah rutinitas, 25 jam kita mau pakai apa. Saya punya teman yang di dalam sisa waktunya dia menggeluti bisnis MLM ya. Saya nggak suka bisnis MLM. Saya kalau dengar MLM udah malas duluan gitu ya. Tapi teman saya ini, wah dia menggelutinya luar biasa. Ditolak-tolak sama orang tapi dia tetap punya optimisme yang luar biasa. Dia terus tekuni bisnisnya. Hari ini kalau saya ketemu sama dia berhasil di dalam bisnis itu. Ada lagi teman saya yang 25 jam sisa daripada waktunya sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab. Dia sibuk kerja, tapi kemudian dia sisa waktunya dipakai untuk sekolah Alkitab. Ada yang dia ambil online, ada yang dia ambil onsite gitu ya. Sekarang ketika ketemu lagi setelah berapa tahun, wah, kalau ngobrol sama dia, firman Tuhannya sangat dalam gitu ya. Belajar banyak dan lain sebagainya. Udah mulai berkhotbah dan lain sebagainya. Ada juga teman-teman saya yang 25 jamnya itu tidak dipakai untuk ngapa-ngapain. Setelah ketemu, setelah 3, 4, 5 tahun, ya hidup mereka ya begitu-begitu aja. Ya, jadi memang betul apa yang kita gunakan dengan sisa waktu itu akan mengakibatkan atau menghasilkan sebuah masa depan dalam hidup kita, baik itu positif atau negatif. Jadi hargai. Ingat kita punya keterbatasan. Ya, saya waktu di umur 20-an, waktu masih kuliah, saya ini suka main basket. Saya kalau main basket bisa sampai, pernah rekornya itu 6 jam. Bukannya berarti terus-terusan 6 jam, tapi duduk sebentar, ganti baju, saya nggak pernah lupa itu saya kalau bawa baju sampai 5 baju ganti. Karena keringetan. Duduk sebentar, minum, main lagi. Itu bisa sampai 6 jam. Karena sukanya luar biasa. Hari ini nggak bisa. Mungkin 1 jaman setelah itu selesai istirahat, udah gitu udahan. Lututnya udah nggak seperti dulu. Ya, manusia punya keterbatasan. Kalau Bapak Ibu tahu Michael Jordan sebagai pemain basket yang luar biasa di zaman tahun 80-90, wow dia kalau loncat luar biasa tingginya dan mainnya sangat-sangat dahsyat. Hari ini dia sudah 50-an usianya, bahkan mendekati 60. Dan kalau diajak main basket dia tidak bisa loncat setinggi dulu. Manusia punya keterbatasan. Tetapi kita menyembah Tuhan yang tidak ada batasnya.
Itu sebabnya kembali kita hargai hari-hari kita. Karena berlalunya buru-buru, hargai. Ya, tersenyumlah. Karena selagi ada hari esok, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Apalagi kita mengenal juru selamat kita, sudah menerima dia sebagai juru selamat. Ya, yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, ayo hari ini ambil keputusan. Terima Yesus sebagai juru selamat atas hidupmu. Dan engkau akan betul-betul mengerti dan akhirnya tahu tentang apa sih maksud daripada hidup ini. Dan kita akan berjalan di dalam damai. Kita berjalan di dalam sukacita yang sangat melimpah di dalam dia. Karena selalu ada pengharapan dan kehidupan kita ditanggung penuh sama Yesus. Ya. Yang kedua, setelah kita hargai, kita diminta sama Tuhan untuk memberi di dalam hidup ini. Investasi dalam hidup ini. Dan semua prinsip yang diajarkan di firman Tuhan tidak sama dengan apa yang diajarkan di dunia. Ya. Kita baca Matius 6 ayat 19 dan 20. Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, jadi jangan kumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Mengumpulkan harta itu dalam artinya. Mengumpulkan harta itu maksudnya jangan kita berharap gitu ya. Kemudian tergantung hidup kita dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena apapun itu bisa hilang kapan saja, ya. Apalagi di dalam dunia. Ya, itu sebabnya dikatakan tetapi kumpulkanlah ayat 20 bagimu harta di sorga. Harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di sorga, ya. Berikan kepada Tuhan, investasi di dalam kerajaan sorga. Dan itu ada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman, ya. Salah satunya adalah ini. Coba kita lihat Lukas 14. Lukas 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Maksudnya jangan berbuat baik karena ada maunya, karena kita mau dibalas. Ya, itu kecenderungan orang-orang di dunia. Saya mau dekat-dekat sama orang ini karena supaya saya dapat sesuatu dari dia. Kalau orang ini saya tidak mau karena saya nggak akan dapat apa-apa dari dia. Ya, tidak apa-apa belajar dari orang yang bisa memberikan kita pengaruh yang baik. It's okay, tapi harus jaga motivasi hati kita. Akhirnya banyak orang yang istilahnya mau dekat dengan orang tertentu karena ada maunya. Ya, sementara orang-orang yang lain tidak dianggap penting sama dia. Oh, dia bisa kasar sama orang-orang seperti itu. Jadi punya double standard akhirnya. Ya. Ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Ya, ini maksudnya bukan secara literal, tetapi ini juga dimaksudkan untuk kita melakukan kebaikan, memberikan kebaikan untuk orang-orang yang tidak bisa membalas kepada kita. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Engkau akan dibuat berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk balas. Justru kita akan dibuat berbahagia ketika orang itu tidak bisa balas kepada kita. Karena yang Tuhan mau adalah supaya kita ngerti, kita lakukan ini adalah kita lakukan untuk Tuhan. Dan justru Dia yang akan memperhitungkan semuanya bagi kita. Ya, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Ya, jadi berarti maksudnya Tuhan adalah gini, jangan hitung-hitungan sama saya, gitu loh. Itu sebabnya jika kita memberi, ya, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan bilang Tuhan balikin ya Tuhan, balikin ya Tuhan. Jangan ngomong gitu, bilang Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menitipkan berkat yang luar biasa atas hidupku, aku memberikan dengan kerelaan hati. Karena semuanya yang ada melekat dengan aku adalah milik Tuhan. Milik Tuhan, semuanya punya Tuhan. Jadi saya memberikan dengan sukarela, dengan sukacita karena ini punya Tuhan. Ya, itu sebabnya kita akan mempunyai hati yang betul-betul rela, ikhlas, hati yang berbahagia ketika kita memberi. Saya bukan berbicara hanya sekedar uang saja. Ya, ini lebih daripada itu. Kebaikan, membagikan talenta kita, membagikan waktu kepada orang lain bahkan. Ya, ada seorang mbak yang kerja di rumah saya, dan biasanya saya selalu tanya kepada mereka cita-cita mereka apa. Jadi satu hari dia datang ke rumah saya dan kemudian saya tanya sama dia. Dia waktu itu usianya 19 tahun.
Ini beberapa tahun yang lalu. Mbak, mimpimu apa? Dia bengong ngeliatin saya. Saya nggak mimpi tadi malam, Pak. Saya bilang, bukan itu. Cita-citamu apa? Gitu. Terus dia baru akhirnya sadar, oh iya, cita-cita saya, Pak. Saya pengen banget selesai SMA, tapi saya nggak punya uang. Itu sebabnya saya merantau dan kerja di Jakarta. Mbak mau kalau saya sekolahkan SMA? Waduh, gimana caranya, Pak? Ambil paket C, saya bilang gitu. Nanti Mbak kerja sampai jam 2:30, jam 3, semua udah beres, rumah udah bersih. Saya panggilkan teman saya tukang ojek, nanti Mbak diantar ke sekolah. Kita cari sekolah yang dekat dengan sini. Oh mau Pak, gitu. Oke, nanti uang sekolahnya dipotong dari gaji saya. Tidak. Selagi saya bisa, saya mau bagi sama Mbak, karena saya mau supaya akhirnya Mbak jangan kerja terus di sini. Mbak kejar cita-citanya Mbak. Jadi saya percaya Tuhan mempertemukan kita hari ini, karena Tuhan punya maksud yang indah dalam hidupnya Mbak. Sekolah akhirnya. Dan dia lulus SMA waktu dia kerja sama saya. Dia nggak bisa balas sama saya, tapi hati saya dibuat sangat-sangat berbahagia. Berbahagia itu lebih dari segala-galanya. Hati yang berbahagia itu lebih dari segala-galanya. Ya, satu hari tiba-tiba yang tadinya nggak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris. Karena diajarin sama anak-anak saya. Jadi di rumah mulai praktis bahasa Inggris gitu ya. Kemudian akhirnya setelah selesai, saya tanya lagi sama dia, mau kuliah nggak? Dia bilang mau Pak. Akhirnya kita enroll dia di program D1 saat itu, dan kemudian D2. Saat ini dia adalah pemilik sebuah usaha yang cukup berhasil, dan saya bangga lihat dia. Dan itulah kehidupan ini. Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Dan seringkali Tuhan katakan, saya pertemukan kamu dengan dia, atau dengan orang ini untuk kamu berbagi, karena saya mau kamu jadi bawa dampak dalam hidupnya dia. Dan itulah kehidupan, dan justru kita dibuat sangat berbahagia. Hal yang sangat sederhana misalnya, berapa banyak di antara kita yang menegur satpam ketika dia bukain pintu di mall? Apakah kita hanya nyelosor begitu aja? Apakah kita hanya lewat begitu saja? Dan saya suka perhatikan ya, banyak orang nggak pernah sapa seseorang yang bukain pintu. Itu hanya memerlukan 1-2 detik, kita cuma lihat matanya dan bilang terima kasih ya mas. Itu sudah sangat berharga bagi dia. Berapa banyak di antara kita yang keluar dari toilet dan kita bilang terima kasih sama penjaga toiletnya? Ya, nggak banyak, tidak banyak. Kita sedang melakukan sebuah ibadah padahal yang sangat dahsyat. Dan kita sedang memberikan sebuah sapaan. Orang itu nggak bisa balas apa-apa sama kita. Coba kalau kita ketemu sama orang yang penting, orang yang terkenal misalnya, wah kita bisa sapa duluan, bahkan minta foto sama dia. Ya. Itu yang Alkitab katakan, ya. Jangan mengundang orang-orang seperti itu maksudnya. Tidak salah, sekali lagi tidak salah. Tapi undanglah orang-orang yang buta, lumpuh dan lain sebagainya, karena mereka nggak bisa balas. Mereka nggak punya kemampuan untuk balas kepada kita, ya. Jadi perhatikan dalam hari-hari kita, ya. Kita akan berbahagia kalau kita mulai belajar untuk memberi, belajar untuk berbagi di dalam hidup ini, ya. Salah satu pemberian yang juga merupakan prinsip kerajaan adalah di Markus 12. Coba kita lihat ayat 41 sampai 44. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Ya, banyak orang kaya membeli jumlah yang besar. Ya, ini Markus menulis dengan sangat detail. Dia katakan banyak orang kaya memberi dengan jumlah yang besar, karena memang jumlah yang besar itu adalah takaran di dalam perspektif dunia. Yang kalau misalnya 100.000 dengan 10.000 ya besaran 100.000, bukan 10.000-nya gitu ya. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. 2 peser yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya. Maka dipanggil juga kita hari ini untuk melihat event ini atau momen ini atau kisah peristiwa ini, supaya kita belajar apa yang Yesus mau kita belajar hari ini. Dan berkata kepada mereka dan berkata kepada kita hari ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Wow, dia memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Dia memberi lebih banyak sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semuanya yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Di dalam prinsip kerajaan,
Tuhan melihat bukan jumlahnya, Tuhan melihat sisanya. Ketika janda ini memberi dari kekurangannya, dan bahkan nol kekurangannya, habis semuanya misalnya, itu justru pemberian yang terbesar. Dan itu justru akhirnya menjadi sesuatu yang sangat indah di mata Tuhan. Terbalik semuanya. Ya, tadi kita sudah belajar, kalau di dunia kita baik-baikin orang supaya dapat sesuatu dari dia, kerajaan surga terbalik. Kita berbuat baik kepada orang yang tidak bisa membalas kepada kita, kita dibuat berbahagia. Karena kita akhirnya sadar bahwa kita melakukan itu untuk Tuhan, gitu ya. Kemudian ketika memberi juga gitu. Tuhan tidak melihat jumlahnya, Tuhan lihat sisanya. Itu sebabnya kalau kita bangun pagi dengan kondisi, ada istilah begini, kalau bangun pagi kan nyawanya belum nyatu gitu. Pikirannya masih baru bangun gitu ya, makanya matanya masih sendu gitu ya, masih baru-baru bangun gitu ya. Tetapi di saat itu kita memanggil namanya dia. Dengan kondisi yang masih lemah pagi hari gitu ya, kita memanggil namanya dia. Kita bilang, Tuhan, aku mau mulai hari ini dengan Tuhan gitu ya. Kita datang ke hadirat dia yang selalu hadir. Bahkan Alkitab mengatakan ketika aku bangun, engkau masih ada Tuhan. Engkau masih ada di situ. Kita menyapa dia, kita memulai hari kita dengan dia. Itu pemberian yang terbesar. Di malam hari kita pulang dari kerja, kondisi yang sudah capek, kita masih mesbah keluarga. Dengan kondisi yang udah ngantuk-ngantuk, kita masih berdoa. Kita masih bilang, Tuhan terima kasih buat hari yang indah ini. Tuhan, aku mengucap syukur, aku diberikan kesehatan. Aku mengucap syukur, aku masih punya kerjaan Tuhan. Aku mengucap syukur walaupun aku capek, aku punya kesempatan, aku masih bisa doa Tuhan. Itu adalah pemberian yang luar biasa. Karena sisanya udah gak ada, sisa tenaga udah gak ada. Ya. Jadi bukan berbicara soal uang saja. Tapi berbicara tentang waktu kita, kemudian talenta kita, udah capek-capek kita ngajarin teman kita tentang keahlian kita misalnya. Dan kemudian kita katakan, udah gak usah bayar deh. Ini buat kamu aja semuanya. Aku mau bagi ilmu aku buat kamu gitu ya. Misalnya gitu ya. Saya tidak salahkan, kembali lagi saya tidak salahkan orang-orang yang membuat les ini, les itu dan ngajarin keahlian dia dan kemudian mendapatkan penghasilan dari situ. That's okay. Ya, that's okay. Tapi sesekali Roh Kudus akan menggerakkan hati kita untuk membagikan juga talenta kita kepada orang lain dan tidak hitung-hitungan. Ya. Dan justru hal-hal seperti itu adalah pemberian yang terbesar. Jadi jangan memberi kepada Tuhan sebagai umpan. Tuhan balikin ya, jangan seperti itu. Kita memberikan dengan kerelaan hati kita, dan itulah adalah sebuah investasi di dalam kerajaan sorga yang sangat indah di mata Tuhan. Yang ketiga, Alkitab berbicara tentang pengelolaan, ya, managing, pengelolaan. Ya, Kejadian 2 ayat yang kelima mengatakan begini, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ya, semak itu berbicara tentang sesuatu yang berantakan, yang harus diperbaiki. Kemudian tumbuh-tumbuhan berbicara tentang sesuatu yang sudah baik dan harus di-manage, harus dijaga gitu ya. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Ya, belum menurunkan hujan. Kenapa? Karena belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ini sebuah prinsip di dalam proses kreasi. Manusia pertama kali tidak pernah diberikan gereja. Manusia pertama kali ketika diciptakan diberikan bumi, dan lebih kerucut lagi, lebih spesifik lagi di ayat ini, manusia diberikan marketplace, tempat untuk dia kerja. Wow. Jadi berarti di keesokan hari, di hari Senin, ya, ketika kita masuk ke dalam pekerjaan kita, jangan dipilah-pilah. Oh, ini hari kudus, hari Minggu, besok hari kerja. Tidak, setiap hari adalah hari kudusnya Tuhan. Ya betul, besok itu memang hari kerjanya kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa ketika saya masuk ke dalam tempat pekerjaan saya, karena kita juga sudah mengerti bahwa saya adalah gereja Tuhan. Saya, ini gedung gerejanya, kalau saya datang ke sebuah gedung gereja, ini gedung gerejanya gitu ya. Saya keluar dari gedung gereja, ibadah jalan terus. Karena gerejanya saya sekarang, pengertiannya begitu. Ya, Yesus sudah ajarkan begitu. Nah akhirnya, seperti Paulus sudah juga mempertajam, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ketika kita keluar kemudian ke marketplace, ke tempat kita, itu juga adalah ladang misi kita. Jadi kejar purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan, kenapa saya ada di tempat itu. Jangan dikejar gajinya, jangan kejar-kejar income. Orang yang kejar gaji jadi stres. Makanya banyak orang mengatakan, I hate Monday, I don't like Monday. Tapi ketika kita mengejar purpose-nya Tuhan, tujuan Tuhan di dalam hidup kita, kita akan katakan, I love Monday. Hari yang baru, minggu yang baru, kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru segala sesuatu ditambah-tambahkan. Jangan dibalik-balik. Ya.
Nah, ini prinsip ya. Jadi kita akhirnya bisa mengelola pekerjaan kita, mengelola usaha kita misalnya, ya, dengan sebaik-baiknya, mengerti bahwa ada tujuan Tuhan yang sangat indah di dalamnya. Ya, saya harus jadi dampak kepada orang lain. Saya harus betul-betul mengerti kenapa saya ada di tempat ini. Saya harus jadikan kehidupan saya dalam mercusuarnya Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. Ya. Matius 25, ya, coba kita lihat Matius 25. Ada 3 orang yang dititipkan sama Tuhan sebuah talenta. Ya. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena ada yang diberikan talenta 5, 2, dan 1. Ya, kalau kita nanti baca di awalnya, dititipkan 5, 2, dan 1. Nah, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, digandakan sama mereka karena dikelola dengan baik, yang 1 nggak diapa-apakan. Mungkin dia kecewa, kenapa cuma 1? Ya, kenapa nggak seperti yang lain-lainnya? Dia nggak mau kelola akhirnya. Jadi ketika tuannya kembali, dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang, ini luar biasa perkataan ini, yang baik dan setia. Orang yang belajar ngelola, firman Tuhan katakan kita disebut orang yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Wow. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kamu akan enjoy berjalan dengan saya, dengan Tuhan. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, itu maksudnya kebahagiaannya Tuhan. Ya. Karena engkau mengelola hidupmu dengan benar, mengelola pekerjaanmu dengan benar, mengelola keluargamu dengan benar, mengerti prioritas dalam hidup ini. Ingat, sebagai orang tua kita wajib hadir bagi anak-anak kita. Bukan uangnya yang hadir, kitanya harus hadir. Hadir bagi mereka. Ya, hadir bagi keluarga kita. Waktu berarti. Itu nomor 1 loh. Ya, itu prioritas, bukan yang lain. Keluarga kita nomor 1. Ya. Maka jawab tuannya itu, ayat 26. Ya, ayat 26 ini kita berbicara tentang ketika didapati hamba yang tidak mau mengelola. Yang 1 ini yang dapat talenta 1 tidak mau mengelola. Lihat perkataan ini. Ini sangat berbeda sekali. Jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Yang tadi dikelola 5 jadi 10, 2 jadi 4 itu baik dan setia. Yang 1 ketika tidak diapa-apakan dikatakan dengan kata yang sangat keras, hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Maksudnya kalau kamu nggak bisa kelola, udah nanti Tuhan bahkan bisa mengambil apapun tadinya harusnya menjadi tanggung jawab untuk orang lain kelola akhirnya. Karena kita nggak mau kelola hal yang kecil misalnya, kita nggak mau setia sama hal yang kecil. Ya, akhirnya dikatakan sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan sangat keras dengan hal pengelolaan. Karena di dalam muka bumi ini semuanya terjadi atas pengelolaan kehidupan orang-orang percaya. Kalau kita nggak bisa mengelola yang kecil, ya Tuhan akan kasih sama orang lain untuk mengelola hal itu. Karena Tuhan berpartneran dengan manusia untuk mengelola bumi ini. Itu sudah menjadi amanat agungnya Tuhan dari Kejadian 1 ayat 26. Aku ciptakan engkau segambar dan serupa seperti aku, supaya engkau bisa berkuasa atas apa? Atas bumi ini, atas kehidupan ini. Dia minta kita mengelola bumi ini. Ya, itu sebabnya dia katakan yang sangat keras kata-katanya loh. Jahat, malas dan jahat. Ya, jadi kelolalah hidup ini sebaik-baiknya. Sebagai anak Tuhan, kita harus mengelola keluarga kita, kemudian kelola pekerjaan kita, pelayanan kita, semua aspek dalam hidup kita. Minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ketika kita sudah melakukan ini semuanya, kita sudah menghargai, kita sudah belajar investasi dalam kerajaan sorga, kita belajar untuk mengelola hidup ini dengan sebaik-baiknya. Di akhir daripada ini semuanya kita akan enjoy, kita akan betul-betul menikmati hidup ini. Saya tutup dengan ayat ini. Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai 19 mengatakan begini. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagianya. Wow. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya,
Dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, itu pun karunia daripada Allah. Ya, bersukacita itu adalah karunia. Jadi orang yang dikatakan orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya adalah orang yang akhirnya mengerti harta benda ini punya siapa. Harus saya apakan gitu loh. Ini punya Tuhan, saya harus belajar kelola, saya harus belajar hargai, saya harus belajar investasi dalam kerajaan sorga. Ya. Untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Sukacita adalah karunia daripada Tuhan. Kita nggak bisa dengan kekuatan sendiri kita switch on dan off sukacita. Itu pemberian Tuhan. Ketika kita belajar untuk menghargai hidup ini, belajar untuk memberi, belajar untuk mengelola, hari ini kita akan enjoy, menikmati perjalanan hidup kita dengan Tuhan. Saya percaya firman ini akan menguatkan Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan hidup ini hari lepas hari. Dan ingat, usia kita di bumi ini tidak panjang. Ya, tujuan kita adalah nanti bersama-sama dengan Kristus di dalam kekekalan. Itu sebabnya selagi kita masih diberikan nafas kehidupan, kelolalah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah dampak dan berkat bagi banyak orang selama kita bernafas.